Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Imulgination. Kali ini kita bakalan sharing tentang latihan berkuda plus cara merawat kuda bersama Coach Fitrah. Selamat menyaksikan. Oke, pelajaran pertama yaitu tentang cara membersihkan kuda. So, stay tune terus. Mengenal kita dari bau keringat. Hari ini teteh urus dia, teteh harap bersihkan dia. Seminggu kemudian teteh kesini dia masih ingat. Tuh. Ini ada alat sederhana untuk membersihkannya. Tadi apa ini? Yang dua untuk nama umumnya ini rostam. Ini untuk menggosok dan membersihkan debu dan mencukur bulunya. Ini untuk membersihkan, sikat biasa ya, ada sikat yang lembut. Oke. Cara membersihkannya itu dimulai dari leher biasanya. Nah ini kan bulunya searah gini ya. Kita ikuti arah bulunya. Kalau ini ke sini, kalau ke bawah, ke bawah. Jadi lihat dari sini, dekatin saja kudanya, jangan takut. Kita gosoknya seperti ini. Tekan. Ini ya. Ini ya. Kalau sudah ini sudah dirasa sudah bersih, bersihkan, baru bersihkan alatnya. Terus seperti ini sampai belakang. Dengan berinteraksi dengan kuda itu banyak resikonya. Kalau di bawah bisa digigit, bisa diseret, bisa diinjak, bisa ditendang. Kalau di atas kuda bisa. Kuda ini badannya besar. Kita nggak bisa adu tenaga dengan kuda. Kita bisa menang sama dia dengan apa? Kita adu aura, bukan adu tenaga. Adu tenaga kita pasti kalah. Tapi kalau adu aura kita bisa menang. Kalau dari awal teteh datang, teteh sudah takut sama dia, teteh lihat matanya teteh takut, sampai pulang dia akan menang. Dia berani, teteh takut sampai pulang. Tapi kalau dari awal ketemu teteh berani dan dia takut, dia nurut, sudah. Dia kalah sampai kita pulang. Gitu loh. Jadi gimana caranya supaya kita mengenalkan kita majikannya gitu, bukan dia gitu. Meskipun badan dia besar gitu kan ya. Makanya disebutkan manusia makhluk yang paling sempurna diciptakan. Itu karena kita bisa melakukan hewan sebesar ini. Seperti ini, dibersihkan, pelan-pelan, seperti ini ya. Nah, ini nggak usah takut sakit kudanya, karena tidak akan sakit, dia seperti pijit kayak diurut. Jadi ini bagus juga untuk kesehatan kuda. Kalau teteh punya kuda terus kuda teteh sakit, kolik misalnya, kolik itu kembung. Jadi kan penyakit kuda yang paling mematikan itu kolik. Kalau dia tidak olahraga dalam sehari atau lebih, kalau dia makan makanan yang konsentratnya berlebihan, atau kalau dia makan seperti makan tali, makan plastik, makan karung, itu kan gas di sini menumpuk. Kuda tidak bisa muntah, nggak bisa sendawa kayak kita. Kuda tidak bisa muntah, tidak bisa sendawa seperti kita. Dia hanya bisa buang air, kan ya? Nah, jadi kalau dia tidak bisa buang air, ini sudah numpuk di sini. Lambungnya akan membelit. Yang madu, perutnya akan besar terus mengeras, lambungnya akan membelit. 10 menit saja kita nggak menangani dia bisa mati di sana. Jadi cara menangannya salah satunya adalah dengan membersihkan seperti ini. Ini kayak ngurut-ngurut gitu loh. Supaya ototnya juga rileks sebelum kita tunggang gitu kan ya. Nah jadi kedepannya kita nggak hanya tahu teknik menunggang, tapi kita tahu juga teknik merawat ya. Kita mulai yang dua orang tadi yang belum di sini masuk. Kita apa namanya? Bridle. Ini untuk Depan, kendali. kendali. Ya. Jadi bagian-bagiannya ini ada bit. Kalau ininya O berarti O snaffle bit. Ada yang ini bentuknya D berarti D snaffle bit. Sesuai kebutuhan masing-masing. Ada kuda yang harus pakai D snaffle bit. Ada yang harus pakai O double bit. Oh, beda-beda. Sesuai karakter kuda. Jadi ada kuda yang narik. Ada kuda yang susah diberhentiin. Kan? Ada kuda yang langkahnya males, ada. Nah itu sesuai kebutuhan. Kalau dia cocoknya double bit karena dia disebutnya kuda metik. Jadi kita baru naik dia udah trot. Iya. Gimana cara masangnya? Udah tahu? Belum. Seperti ini. Kadang ada kuda yang susah buka mulut. Kalau mudah tinggal kita tekan, kalau susah tinggal kita pencet ini. Pencet ya. Gigi kuda itu depan ada kan? Di depannya ada segini, atas bawah. Di sini itu kosong, di belakangnya ada gigi lagi. Jadi gigi kosong ada lagi. Nah ini tempat bit ini adalah pas di yang kosongnya, nggak ada giginya. Kalau tali ini sudah masuk ke leher, sudah dia diam. Jadi ini dulu ya, ini kan setali
apa rein namanya, rein atau les. Ini yang teman-teman nanti pegang di atas kuda kan. Tinggal masuk sini. Kalau dia susah buka mulut, tekan aja sini ya. Ini bit besi, ini namanya bit. Ada yang seperti ini biasa, ada yang bergerigi sesuai kebutuhan kudanya. Kalau kudanya nakal, susah berhenti, pakai yang bergerigi. Dimasukkan sini ke telinga kuda. Rambutnya dirapikan dulu biar bagus. Kunciannya, nah ini sini ada pasangannya. Terus sini ya. Nah untuk ini, bagian ini tidak boleh terlalu kencang, karena nanti kudanya kecekik. Begitu dia nunduk, ini kecekik. Kayak teteh pakai helm, kencengin, terus teteh nunduk kan kecekik. Jadi ini harus longgar, masuk, rapikan. Begini ya. Ini untuk bridle. Oke, siap? Saya lepas lagi, nanti gantian pasang. Satu orang. Yuk. Pegangan aja. Pasin ini ke sini gitu. Oh, tangannya satu sini, satu sini. Ya, 1, 2, 3. Pasang. Mau membuka. Pasin dulu. Ya, Terus diginiin. Terus ya, dipencet aja, pencet sini. Sini ya. Ya, pencet. Up. Nah, dia ngebuka. Masuk, baru masuk. Rapikan rambutnya. Pelan-pelan. Masuk. Lagi, satu lagi. Apa-apa nggak gigit dia. Rapikan rambutnya, baru pasang ini throtless namanya. Kalau throtless tadi tidak boleh terlalu kencang, dia dilonggarkan. Oke. Untuk ini kan ini ada ukurannya nih ya. Ada ukurannya. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar. Kalau terlalu kencang kasihan kudanya. Kalau terlalu longgar kabur dia. Begitu kita tunggang susah kita. Apalagi horseback archery kita dibawa kabur. Jadi maksimal itu 2 lipatan. 2 lipatan mulus 1, 2, 3. Ini maksimalnya segini. 2 lipatan. Ini. Ya kan gini kan? Nih ada lipatan 1, 2 lipatan. Maksimal kalau untuk kuda yang susah diberhentikan. Kalau dia baik, longgar saja seperti ini nggak apa-apa. Tapi nggak boleh terlalu longgar. Iya. Udah paham ini satu? Udah. Satu lagi terus coba. Sudah besar. Waduh. Sesuai tinggi badan. Udah berapa kali di perkudaan? Sudah ada pengalaman di mana? Pernah sih, masih Nunggang? Cuma dia gitu masih takut. Jangan dua. Kebalik, Kita Mama. pakai yang ini ya. Oke, sekarang adalah part dimana kita harus membersihkan kaki kuda. Jadi kalau misalnya di manusia mah pedicure, manicure gitu guys. Untuk alatnya, kemarin sayang sekali aku nggak ngefoto. Jadi kurang lebih kayak gini alatnya. Nah, jadi ada 2 bagian. Bagian pertama ada bagian sikat, dan yang kedua adalah bagian kayak yang agak tajam. Nah, itu buat ngebersihin sela-sela di kaki kudanya. Lakukan semua step di setiap kaki kuda secara hati-hati. Jangan sampai karena ceroboh kalian jadi lupa kuda deh, haha. Itu hanya segini ya. Kalau ini lebih lengkap, ini ada nose band. Nah ini nose band. Ini mouth band. Pengaman. Kalau ini untuk di hidung, ini untuk di mulut gitu loh. Sama cara pasangnya seperti tadi. Cuman kalau Zul lebih hati-hati ya. Jangan berada di depannya. Jadi kita masuk sini. Dia suka apa? Suka main-main gitu loh. Jadi harus lebih sabar kalau ke kita. Jadi karakternya kan macam-macam kalau kuda. Nanti teteh belajar pasangnya hati-hati, jangan terlalu depan, tapi kita paling aman itu di samping. Jadi kita juga punya protek untuk ini apa tadi namanya? Nos. Ini. Bukan, namanya. Ya, lupa semuanya. Ini Dicatat. Ini throtless ya. Ini untuk kunciannya di sini. Pasang ini jangan terlalu kencang. Bisa ketek. Jadi jangan buat gerakan tiba-tiba. Kalau kitanya yang panik kan, nanti kita ya celaka sama tingkah sendiri. Kita yang panik, kita buat gerakan tiba-tiba, dia ikut panik. Dia bisa menyerang kita. Kuda itu hewan berkelompok. Dia tidak akan menyerang kita kalau masih ada ruang untuk berlari, kalau masih ada ruang untuk kabur, karena dia bukan hewan yang mangsa, bukan seperti harimau atau singa. Dia hewan berkelompok. Jadi kalau ada kuda di sana tuh yang lepas-lepas sama teteh ganggu, dia akan lari, nggak akan nyerang karena masih ada ruang untuk dia kabur. Tapi kalau di kandang
atau sedang diikat seperti ini, dia nggak ada ruang untuk berlari. Terpaksa dia harus menyerang kita. Dengan terpaksa menyerang. Itu ya. Jadi jangan buat gerakan tiba-tiba, karena dia tidak akan menyerang kita kalau bukan karena tingkah kita sendiri. Noseband masuk ke sini. Ya. Nosebandnya masuk ke sini. Sini. Oke. Kalau noseband harus kencang. Berbeda dengan tadi yang belakang apa? Throtless. Throtless. Kalau noseband harus kenceng ya. Iya. Ini sama, adanya di sini. Di bawah. Oh, double beat tadi. Ini juga harus kenceng ya. Gini. Sama. Paham ya? Paham ya? Oke. Ini selebrak. Selebrak. Dipasangnya di sini. Punggung. Hadapnya lihat, ada yang melengkung, ada yang lurus. Ya. Ada talinya, ini yang depan. Oke. Oke. Seperti ini. Pertama, selebraknya. Kedua, saddle pad. Pelana ini rangkanya besi. Teteh dudukin, teteh berapa kilo di sini, teteh gesek-gesek sakit ya. Harus ada saddle pad. Oke. Biar tebal. Kalau nggak punya saddle pad, pakai selimut, lipat, pasang. Boleh. Yang penting harus empuk. Ini ya. Ya. Gini bentuknya. Oh, yang kecilnya di belakang. Ya. Ketiga ada saddle. Saddle. Ini saddle atau apa namanya Indonesianya? Saddle. Pelana. Pelana. Dulu. Ini ya. Ini ada apa? Empat kaki. Jerap. Jerap ya. Oke. Untuk memasang saddle itu tidak boleh kita dirapetin. Harus ada ruang udara di sini. Gini. Supaya tidak lecet. Ini kan tulang. Nanti biasanya dia lecet luka, kasihan. Nanti nggak bisa dipakai lagi. Gini, ada ruang udara supaya ada udara masuk, jadi dia nyaman. Oke. Terakhir ada GERD. Bahasa orang Delmannya amben. Bahasa Ikhlasriannya GERD. Ya lambung GERD gitu. Oh, Ikat pinggang ya. Ya. Ikat pinggang. Nyawa kita sebagian ada di sini. Kalau kita pasang GERD ini longgar, kita jatuh. Jadi ini harus benar-benar kencang. Itu ya. Nanti kalau ininya longgar, ini ngemuter, ini yang ke bawah, ini yang ke atas, kita jatuh kan. Tumpuan kita cuma di sini sama di stirap kan, jatuh dong. Pertama, lihat. Ini ada 2 lubang. Di sininya 3, berarti sisakan yang tengah, jangan dipasukkan yang tengah. Untuk awal kita masukkan dulu 1 lubang supaya nyampe ke sana kan, biar nggak bolak-balik. 1 lubang dulu seperti ini. Lalu ada alat bantu lagi. Ini ring, ada yang pakai ring, ada yang pakai long range. Kalau ini paling mudah dipakai, ini ring. Tapi harus kuda-kuda tertentu. Kalau kuda-kuda yang lain yang tidak cocok pakai ring, itu malah nyungsep. Ininya ke belakang, ininya ke atas, nendang, kepalanya nyungsep, kitanya kelempar ke depan. Jadi ring tidak bisa digunakan ke semua kuda. Oke. Ya. Gimana cara pasangnya? Lihat. Ini ada 2 kan, ini kan? Ini yang di depan. Ini ke sini. Lihat, ini ke sini, ke leher. Oke. Ya. Dipasangnya itunya. di pas, buat pas saja. Ini ya. Ini ke GERD, ke belakang. Dimasukkan, ya. Betul ya. Kita lihat sebelah sana. Ada. Ini. Sama. Nah, ini kita perhatikan yang di sini. Karena ini yang paling susah di sini. Untuk cara mengencangkannya, mengencangkan GERD-nya. Ini kan masuk udah nih. Kan tadi saya bilang harus kencang. Lihat. Ditarik ke bawah, ini tarik ke atas. Ini berat, capek. Itu lagi sama. Oke, jarak GERD dengan ketiak kuda setelapak tangan. Jarak GERD dengan ketiak kuda setelapak. Kalau terlalu belakang sakit, ini lambung dia ketekan, sakit. Berarti kalau ini paling belakang ke belakang, otomatis ini juga ke belakang dong. Kita duduknya pas di tulang yang rawan, sakit dia. Terlalu depan, di sini mepet, lecet nanti ketiaknya. Jadi harus telapak tangan ya. Oke, ini belum kencang, ini masih ada tuh. Masih ada. Nah, di sana kan masih 1, kita seimbangkan. Kalau masih susah, naik dulu baru kencengin. Oh, bisa. Pelang ya. Kita lihat dulu sini. Bolak-balik pasang ini mah nih. Ini kan masih 1. Ya. Tarik.
Nih, ini udah berat ini segini kalau di bawah. Tapi nanti kalau di atas pasti bisa ketarik lagi. Oh. Karena ini masih longgar ini segini. Ini masih longgar. Cuman kan perut kuda cukup keras. Ya. Oke, cukup segini dulu ya. Semakin nunduk kepala kuda, semakin nurut dia. Jadi kepala kuda harus kayak kuda catur gini. Nah, itu semakin itu apa teknik dasar dalam menunggang. Saya kalau melatih orang berkuda, saya nggak ke duduk ringan, duduk berat nggak. Jalan aja dia jalan, kepala kudanya suruh nunduk, udah selesai. Dan itu susah, sulit. Di sana kita harus mengontrol kaki, mengontrol tangan, kontrol badan, jalan ya. Jadi kalau dia udah tunduk, gampang mau trot, mau canter gampang. Jadi jangan kepala kuda masih kayak gini, trot, ngapain? Nanti dia memang trot, oke kita ikut trot, oke bisa. Begitu kita lepas tangan, dia kemana-mana. Begitu kita HBA, dia kemana-mana. Jadi yang paling kan awal itu teknik dasar itu namanya apa, tunggang serasi. Gimana caranya kita dengan kuda itu ya serasi, seirama gitu. Nah, itu kan yang sulit karena dia makhluk hidup, dia punya keinginan sendiri. Kita mau kanan dia kiri, kita mau lari dia jalan kan gitu. Gimana caranya gitu dia bisa nurut gitu ya. Makanya yang saya ingin ubah hari ini, orang-orang HBA itu ya harus paham juga dengan kuda, harus benar juga tekniknya. Meskipun nggak ada penilaian di HBA kan, nggak ada penilaian kerapihan langkah kuda, nggak ada penilaian kerapihan badan kita kan, tapi tetap ada kita kepada kuda harus dijunjung tinggi. Teknik menunggang dasar harus kita junjung tinggi, itulah ya. Kita mulai pelan-pelan. Saya kesana sini saya ikut bantu membagikan ya. Kalau ilmu mah kalau dibagi semakin bertambah, semakin nempel. Nanti teteh dari sini bagi lagi ke yang lain, ini semakin nempel gitu lah. Kita coba di sini. Yuk. Tadi itu gimana kalau mana? Yang itu yang melengkung di depan. Kembali. Balik apa ya? Yang ada talinya di depan. Bener, ah? Bener kok. Ini apa? Di tengah-tengah ya. Nah, sip. Itu terlalu ke Dia depan. terlalu dekat. Udah, itu ya. Oke, sekarang kita pasang. Pasang selimut. Oh, bentar, belum diambil. Pet gitu ya? Apa sih? Saddle pad. Saddle pad. Ini ya. Pasang girdnya berdua sini. Berat banget ini, apa rangkanya besi. Udah nggak apa-apa itu udah. Kencengin lagi. Nah, yang pakai full. Udah. Gitu aja. Itu nanti yang buat dipegang ya, Coach? Hah? Yang buat yang dipegang. Iya, ini Ren. Oh iya. Ini aku mau videoin kamu dulu. Hop. Ya, iya tarik, jangan sampai ke bawah. Jangan di atas ya. Si gembel kamu kayak yang pakai perasaan dong. Ini Pak. Pegang ininya aja, pegang ininya gini, set gitu. Ngapain ada tali kalau pegang gitu? Oh gitu? Oh iya. Tali gunanya apa nih? Caranya kok. Tuh, tarik aja tuh. Tuh. Semangat. Deketin lah biar dia nyium aroma Iya. di bawah. Ayo Abiat, bilang Abiat gitu. Siapa sih namanya? Abiat. Ayo Abjad. Ayo Abiat. Tarik. Nih Hey, aku guys. fotoin. Gimana perasaannya? Wow, luar biasa, amazing. Gini ya, si stirupnya. Saya akan pemanasan dulu kudanya, karena kalau belum panas dia bisa jalan, bisa lari. Ya. Oke, siap coach. Ini namanya ground pull ya, guys. Nggak boleh kena tas ya. Aduh, kena.
Dan akhirnya naik dari pagar guys. So alhamdulillah, yang penting bisa main-main, nyobain pakai Zulfikar sebelum negara api menyerang. Haha. Ya sebenarnya, tapi tadi pas di tarik kan aku udah narik nih, tapi nggak berhenti kan aku jadi panik. Karena kita nariknya cuma sedikit. Iya kan. Lost control. Ya udahlah, aku emang salah. Ya jangan lama-lama. Gimana perasaan jatuh? Mantap. Pengen lagi. Terus? Ya udah, semoga nanti nggak jatuh lagi ya pas Tapi jangan. Yeay, alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan lancar. Mulai dari mempersiapkan peralatan kuda, terus cara merawat kuda dengan baik dan benar, sampai cara mengemudikan kuda. Oke, sampai di sini dulu Mul Vlog episode latihan dan merawat kuda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.